Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang persamaan-persamaan GLBB yang bentuknya itu dalam fungsi T ya. Oke, kita baca dulu. Sebuah partikel dinyatakan dengan ya, berarti itu posisinya X sama dengan 20T min 5T pangkat 3, di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah nilai T ketika kecepatan dan percepatannya 0. Yang ditanya T, yang A. Terus nilai T untuk percepatan bernilai negatif dan positif. Berarti nilainya berarti yang ditanya juga T. Terus yang C, kita diminta menggambarkan grafik. Nah, sebelum itu di sini maksudnya bukan YT ya, tapi VT. Oke. Kita tulis dulu yang diketahui apa. X sama dengan 20T min 5T pangkat 3. Ini persamaan awalnya. Nah, hati-hati ya. Kita punya hubungan antara besaran-besaran kinematika, yaitu pertama X, kedua kecepatan, ketiga percepatan. Kalau turun itu kita diferensialin atau turunan. Jadi misal kita punya persamaan posisi, kalau kita mau nyari percepatannya yang ini, berarti kita turunin sebanyak 2 kali. 1, 2. Kalau ditanya nanti kecepatannya, kita turunin sekali aja. Nah, begitupun dengan kebalikannya. Kalau kita diketahui fungsinya, bentuknya persamaan A, percepatan, berarti kalau kita ditanya untuk nyari X-nya atau posisinya, itu kita naik ya. Naik itu inverse dari turunan atau namanya integral. Jadi naik sekali kita integralin sekali, naik 2 kali kita integralin 2 kali. Gitu. Dan ini balance sama rumusnya ya. Rumus kecepatan itu apa? Perubahan X berbagi perubahan T kan. Kalau ini rata-rata. Kalau kecepatan sesaatnya kan berubah jadi turunan X terhadap turunan waktu kan. Turunan. Nih, berarti benar kan? Kalau kita mau mencari kecepatan dari X itu kita turunin sekali. Kalau nyari ini kita turunin lagi kan, A, kita turunin lagi atau dV per dt kan rumusnya. Yang sesaat. Nah, maka kalau kakak tulisin di sini, sebenarnya kan A sesaat ini sama aja D per dt. Nah, V-nya itu adalah dx per dt. Maka ini bermakna turunan 2 kali dari X. Kalau dari atas turunan 2 kali, kalau dari V turunan sekali. Gitu. Oke, kita next ke sini. Nilai T ketika kecepatan dan percepatannya 0. Ada kata kunci ketika percepatan dan kecepatannya 0. Berarti kita cari dulu kecepatannya. Kita turunin sekali terhadap T. Jadi dx per dt itu sama dengan d per dt dari 20T min 5T pangkat 3. Turunan terhadap T gampang ya. 20T diturunin terhadap T berarti 20. Terus yang ini kita turunin jadi 15T pangkat 2. Nah, ini udah menjadi persamaan kecepatan karena kita turunin sekali V-nya. Nah, terus kita turunin lagi jadi turunin 2 kali dV per dt atau ddt dari V-nya ini 20 min 15T pangkat 2. Kita dapetin turunan 20 karena konstanta 0. Turunan 15 T kuadrat jadi min 30T. Nah, ini baru nilai persamaannya. Yang ditanya adalah ketika kecepatan dan percepatannya 0. Oke, kita pertama dulu ya. Ketika kecepatannya 0, berarti kan V sama dengan 20 min 15T kuadrat. Nah, kecepatannya 0, berarti 20 min 15T kuadrat. Ini kalau kakak pindahin 15T kuadratnya jadi positif, sama dengan 20. T kuadrat sama dengan 20 dibagi 15. Sama-sama dibagi 5. Berarti 4 per 3 ya. T kuadrat sama dengan 4 per 3. T kuadrat sama dengan 4 per 3. Maka T sama dengan akar dari 4 per 3. Ingat, hasil akar ini nanti dapatnya dia 2 angkanya hasilnya. Plus minus. Di sini sebenarnya hasilnya nanti plus minus ya. Plus minus akar 4 per 3 itu nanti kalau dicari sekitar 1,25. Nanti cek lagi ya, T-nya 1,25. Terus yang kedua hasilnya minus 1,25. Tapi ini tidak
sesuai dengan konsep dari fisika, dari waktu. Waktu itu nggak ada yang minus ya. Jadi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang positif aja. Berarti nilai T-nya ketika kecepatannya 0, itu nilai T-nya sama dengan 1,25 sekon. Ini baru bagian dari A. Terus bagian dari A yang kedua kan kecepatannya. Ketika kecepatannya nilainya sama dengan 0. Sorry. Ini salah nulis nih kakak. Ini V sama dengan 0, ini A sama dengan 0. Oke, kita masukin lagi ketika A sama dengan 0. A-nya kan tadi fungsinya minus 30T. Kalau A-nya 0 sama dengan minus 30T, maka T-nya juga 0 ya. Min 30T sama dengan 0, berarti T sama dengan 0 dibagi 30 kan. Minus. Ya udah 0, minus 0 ya 0. Nah, berarti saat A-nya 0, dapat jawabannya nih. Saat A-nya 0, T-nya 0, saat V-nya 0, T-nya 1,25 sekon. Gitu. Kejawab ya nomor A. Sekarang yang B. Yang B-nya apa nih? Nilai T untuk percepatan yang bernilai positif dan negatif. Sekarang percepatan ya, berarti kita pakai fungsi yang ini, yaitu A sama dengan minus 30T. Nah sekarang kalau misalkan kakak punya T-nya itu nilainya 1 sama minus 1. Kalau kakak masukin 1 ke sini, apa yang hasilnya? Hasilnya berapa? Minus 30 dikali 1, minus 30 ya. Terus kalau kakak masukin minus 1-nya dalam T, hasilnya A-nya sama dengan minus 30 dikali minus 1, artinya 30 kan. Dari sini dapat kakak simpulin nih. Oh ternyata kalau T-nya kakak masukin yang kurang dari 0 kan berarti negatif nih ya. Kurang dari 0 kan minus. Kalau T-nya itu kurang dari 0, kakak dapetin A-nya itu positif, atau percepatannya itu positif. Terus kalau misalkan T-nya kakak masukin lebih dari 0, yaitu 1, 2, terus sampai hingga, itu kakak dapetin A-nya negatif. Nah itu yang dimaksud dari soal B. Jadi kapan sih nilai T-nya itu kalau percepatannya itu positif dan negatif itu ketika apa? Oh, ketika T-nya kurang dari dan lebih dari gitu kira-kira. Nih ya jawabannya. Terus yang nomor yang C, grafik nih. Yang grafik. Oke, kita lihat dulu. Tentukan grafik X, V, dan A. Nah, sebelum kita nulis grafik, kita tulis dulu masing-masingnya. X-nya tadi 20T minus 5T ya. 5T pangkat 3. Terus yang V kan kita turunin jadi 20 min 15T kuadrat. Terus yang A-nya itu adalah minus 30T. Ini fungsi masing-masingnya ya. Nah, untuk membuat grafik, di sini kakak akan buatin grafiknya. Nah, ini karena minus kakak udah tahu ya, pasti dia nanti di bagian bawah. Oke. Nah, caranya itu dengan kita memasukkan nilai-nilainya. Misalkan kita masukin T-nya sama dengan 1, kita akan peroleh berapa? Dari 0 dulu deh, dari 0. Dari 0 maka kita masukin di sini 0, masukin di sini 0, ya hasilnya 0 ya. Jadi di sini kita dapetin ternyata ketika waktunya 0, X-nya juga di 0. Berarti ini fungsi X, ini T, ini V, ini T, ini A, ini T. Ketika T-nya sama dengan 0 di sini, X-nya juga 0, berarti titiknya ini. Nah, ini kan persamaannya kan T pangkat 3. T pangkat 3 itu bentuknya gini nih. Bisa gini, tapi bisa salah satunya aja, bisa miringnya, bisa ininya gitu ya. Nah, maka ini fungsi ini X pangkat 3 ya. Maka persamaannya karena awalnya dari 0, berarti gini dia. Set. Gitu. Yang penting kita tahu titiknya awalnya di mana. Nah, terus kalau yang ini kan kuadrat. Kalau kuadrat malah gini ya. Benar-benar gini atau gini kan ya. Persamaan kuadrat. Nah, itu kita lihat saat T sama dengan 0, T-nya 0, ternyata kita dapetin kecepatannya itu di 20. Berarti saat T-nya 0 di sini kecepatannya bukan di 0 tapi di 20, misalkan di 20. Nah, karena persamaannya kuadrat, nah itu juga
gambarnya gini. Nah, ini kan persamaan kuadrat kan, dimulai dari sini turun ke bawah. Kalau mau dibuktiin, cari lagi T sama dengan 1 nilainya berapa. T sama dengan 1 kan di sini 15 kali 1, 15, 20 dikurang 5 ya. Berarti kecepatannya 5 di sini. Itu saat T-nya 1. Nih di sini saat T-nya 1 nambah kan, ini dari 0 ke 1. Nanti saat ini berapa? Nanti dia membentuk begini. Kalian coba satu-satu ya. Terus yang A sekarang. Yang A ini di sini kita masukin juga saat T sama dengan 0, berarti jelas A-nya sama dengan 0. Masukin 0 kan jadi min 30 kali 0 ya, 0. Nah, berarti di sini titiknya. Terus saat T-nya sama dengan 1, maka jadinya min 30. Makanya di sini Kakak tulis min 30 ke bawah ya. Nah, maka awalnya di sini, terus saat T-nya 1 misalkan di sini itu dapatnya 30. Nah, maka kalau ditulis dia geraknya garis lurus aja. Kok geraknya kurvanya itu garis lurus aja. Kalau kalian mau coba lagi T sama dengan 2, ya udah berarti kan minus 30 dikali 2, minus 60 ya A-nya. Minus 60 di bawahnya lagi, minus 60. Nah, ini 2. Ya udah ada lagi kan nih. Set. Nah, tetap dia garis lurus. Nah, itu kira-kira untuk nomor 3. Jadi, hati-hati lihat kata kuncinya. Dan ketika menggambarkan grafik, lihat grafik apa terhadap apa ya. Terus sesuaikan dengan persamaannya. Cukup dari kakak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.